Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda Wati, Bunda Ella, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani. Sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah, kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah sayullahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bunda Wati. Ya, makasih Pak Helmi, Bu Ella, dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita jumpa kembali ya setelah 3 mingguan nggak bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kita semakin terus mencintai Al-Quran dan mudah-mudahan dimudahkan semuanya dalam mempelajari Al-Quran, baik membacanya, menghafalkan, gramatikalnya, mengamalkan maupun mendakwahkan ya Bapak Ibu. Silakan sebelum kita mulai kita luruskan niat kita luaskan niat kita. Alhamdulillah sudah ada 18 orang. Makasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada sore hari ini. Dan rencananya hari ini karena kemarin itu kalau nggak salah terakhir saya tinggalkan itu Al-Humazah ya Bapak Ibu ya. Ya. Betul nggak? Al-Humazah. Terus terakhir kali kita bahas itu Al-Alaq ya Bu Ella? Lupa. Halo Bapak Ibu, karena puasa lupa. Yang waktu terakhir itu. Nah, saya ingin menyisir menyisir yang perlu kita bahas dari Al-Asri ya Bapak Ibu ya. Setuju? Setuju. Ya, Bu. Ya, oke. Silakan dibuka surat 103 Al-Asr. Maaf Bu ya, Ya. Wati nggak kedengaran. Hah? Hujannya deras banget. Oh iya, Di sama Bu, Bogor di ya? sini juga geledek-geledek ini saya juga. Nggak jelas ya Allah. Surat apa Iya. Bu? Wal Ini asri. saya juga sedang rada-rada deg-degan ini petir. Bismillah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya Ya, dimudahkan. amin. Mas.
Bentar ya. Sudah dibuka Bapak Ibu? Allahu Akbar. Sudah dibuka ya? Surat 103. Pertama kali huruf apa Bapak Ibu di situ yang terlihat? Wah. Wa. Ya. Masih ingat ya? Kita membahas huruf wa. Huruf wa di sini huruf apa? Huruf Sumpah. kosam. Betul sekali, huruf sumpah. Asam. Ya, huruf sumpah. Ada apa saja huruf sumpah? Bi. Ta. Ya, atau namanya kosam ya. Kosam. Ada waw, ada ta, sama bi. Ya. Jadi ketika menggunakan wa hati-hati karena bisa berarti demi, bisa berarti dan, sedangkan, padahal ya. Kemudian ta itu lebih seringnya dijumpai demi ya. Kalau bi itu luas artinya. Nah, dalam hal ini untuk yang huruf sumpah semuanya artinya demi. Masih ingat ya Bapak Ibu perbedaannya apa? Kalau untuk wa itu dipakai untuk apa? Untuk Allah. Bisa Untuk Allah dan selain Allah. Selain Allah. Ya. Jadi ini bisa untuk Allah atau selain Allah. Tapi kita hanya boleh bersumpah kalau diri kita ya, hanya boleh bersumpah atas nama Allah, nggak boleh selain Allah. Yang boleh bersumpah menggunakan selain Allah adalah Allah. Jadi secara artinya apa Bapak Ibu? Artinya demi. Ya, artinya demi. Jadi ini artinya demi. Kemudian ta itu apa? Tak hanya untuk Allah. Ya, jadi ini untuk lafaz Allah. Nah, saya tulis gini ya. Ntar saya hapus. Ta itu adalah untuk lafaz Allah. Atau untuk yang berkaitan dengan Allah. Jadi kayak Robbi itu kan berkaitan dengan Allah. Rohman itu berkaitan dengan Allah. Nah, gimana kalau bi? Kalau bi apa Bapak Ibu? Kalau bi bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah. Bisa untuk semuanya. Ya, bi itu bisa untuk Allah, untuk selain Allah. Secara arti semuanya artinya demi. Dan ini setelah huruf sumpah itu biasanya kata benda dan kata bendanya kasroh. Jadi kalau huruf sumpah itu di sininya disertai dengan kata benda kasroh. Jadi kalau ada huruf sumpah penggunanya ya, huruf sumpah nanti disertai dengan kata benda kasroh. Tapi hati-hati gitu ya. Nah, salah satunya di wal asri yang contoh pertama, wal asri. Kok tiba-tiba ada wa terus kemudian al asri gitu kan? Nah, berarti di situ nggak ada kalimat sebelumnya, maka kasrohnya kata benda itu karena depannya adalah wa. Apa? Karena huruf sumpah. Paham ya Bapak Ibu? Huruf sumpah. Nah, bandingkan coba dibuka surat 2 ayat 33.
surat 2 ayat 33. Sebentar. Kok nggak ada ya? Bentar. Saya salah lihat kayaknya. Surat 2 ayat 33 benar? Oh, yang itu, Bu. 34. Yang as-samawati wal ardi. Oke. Di situ habis wa kan al-ardi kasroh juga ya. Tapi apakah itu huruf sumpah? Bukan. Bukannya kenapa, Bu? Karena bukan kata ke Penyetara ya Bu ya. Ya, di tengah-tengah, di tengah. sebelumnya itu kata benda kasroh, kemudian wa kata benda kasroh, jadi setara dia. Maka wa di situ adalah dan. Dan Ya. Kemudian alasan kedua adalah di dalam Al-Baqarah itu tidak ada huruf sumpah. Jadi kalau ketemu wa nggak usah ragu karena di Al-Baqarah tidak akan mungkin ketemu wa yang artinya demi. Gitu Bu ya. Oke, jadi nggak akan mungkin Bu kalau ketemu wa di Al-Baqarah itu ada artinya demi. Kenapa? Karena di Al-Baqarah tidak ada huruf sumpah. Huruf sumpah tuh banyaknya di juz 30. Ya, wa. Kalau wa banyak ya Bapak Ibu ya. Wa itu banyak. Ya, ada wallahi. Ya, wallahi. Coba kita buka surat 51 ayat 23. Di situ apa? Yang mana coba? Di situ ada beberapa, ada 2 wa. Kira-kira yang mana? ayat berapa Bunda? Surat 51 ayat 23. Wal ardi itu. Kita wa ini yang wa ya. Yang wa yaitu surat 51 ayat 23. Yang mana coba ibu-ibu yang huruf sumpah? Oh, tidak ada sih wa 23. Oh, Warobi. Warobi ya. Ya, karena apa kok tiba-tiba setelah wa kasroh? Terus kata benda. Sementara sebelumnya nggak ada yang menyetarakan dia. Maka warobi, wa-nya di situ adalah huruf sumpah. Jadi di sini warobi bukan wal ardi. Kalau Ya, wal ardi di situ setara dengan as-samai. As-samai, ya. Maka wa-nya di situ adalah wa dan. Paham Dan. ya Bapak Ibu? Jadi di sini wa yang warobinya yang wa ya robbi. Kok tiba-tiba kasroh? Nah ini wa-nya ini adalah demi. Ya. Itu salah satu contoh. Kemudian kita ambil contoh lagi. Bentar ya Bu ya. Surat ini, ntar saya cek dulu. Coba surat 89 Ibu. Ayat pertama. Surat berapa Bu Wati? Surat 89. Ya, wal fajri. Ayat pertama dan kedua. Wal fajri. Kan itu di awal kalimat nggak ada kata benda sebelumnya, tiba-tiba al fajrinya kasroh. Maka wa-nya di situ adalah sumpah. Kemudian habis itu walayalin.
Wa-nya apa di situ? Sumpah juga. Karena nggak bisa disetarakan antara wa yang al-fajri dengan layalin. Kalau Asyur. setara itu, ya Wabaru. kalau setara tuh kalau sama-sama alif lam, sama-sama tanwin gitu setara. Jadi wa yang pada ayat kedua berarti apa? Huruf sumpah. Karena dia Sumpah juga. mengkasrohkan kata benda setelahnya. Yang ayat pertama mengkasrohkan al-fajri, yang kata benda ayat kedua mengkasrohkan layalin. Yang ayat ketiga masih sumpah nggak, Bu? Bapak Ibu? Sumpah. Masih. Ya. Karena Masih. mengkasrohkan Asafi. ya. Nah, yang wa selanjutnya itu sumpah bukan? Sumpah. Masih walaili. Bukan, wal bukan. watri. Yang itu yang wal Oh, watri. walwater. Ya, wal watri. Itu wa-nya sumpah bukan? Bukan. Bukan, karena dia kata benda sebelumnya Setara. kasroh alif lam, kata benda setelahnya kasroh alif lam. Berarti wa di situ dan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Iya. Ya. Kemudian bawahnya itu sumpah ya, dan seterusnya. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya, bisa ya membedakan ya. Oke, cukup ya. Jadi kalau wa ini banyak, yang paling banyak itu wa. Ya. Sekarang mari kita lihat ta. Jadi kalau wa itu bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah. Mari kita lihat ta. Surat 21. Ini yang ta sekarang ya, yang ta. Surat 21 ayat 57. Ketemu Bapak Ibu? Iya. Ya. Ya. Apa di situ? Tallah. Allahi. Berarti itu Tallahi. untuk lafaz Allah. Betul kan kasroh di situ? Ya. Jadi kira-kira kenapa kok Allahi-nya kasroh? Karena ta. Ta itu huruf sumpah yang mengkasrohkan kata benda setelahnya. Itu untuk contoh yang lafaz Allah. Untuk lafaz Allah. Mari kita lihat yang kan ada yang berkaitan dengan Allah, ada yang Allah ya. Mari kita lihat. 12. Kebanyakan Allah sih ya. Sebentar saya carikan dulu. Yang surat ini juga sama, surat 12 ayat 73. Itu juga sama, Tallahi. 1273. Banyaknya Tallahi ya. Iya, 7. Tallahi. Tallahi juga. Enam 1656 juga Tallahi ya. Saya cari yang selain itu belum ketemu ya. Yang tarobi. Ada yang nemu nggak yang tarobi? Ya. Selanjutnya bi. Ya bi. Nah ini memang bi ini rada-rada ini ya harus jeli. Yang bi saya taruh di sini bi. Bi itu contohnya adalah surat 6 ayat 109. Nah, biasanya Billah. ya, ini kan kita bisa aja nih menganggap huruf jar yang artinya dengan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk memastikan bahwa bi di sini itu adalah sumpah, maka lihat kata sebelumnya. Ada apa di situ? Aksamu. Aksamu. Ya. Jadi
adanya ini yang kemudian billahi ya. Jadi ini tuh berarti demi, biasanya disertai dengan ini. Kata yang artinya ini aku bersumpah. Aku bersumpah. Maka di situ artinya demi, bukan dengan. Bisa juga di surat 75 ayat 1. Nah, bi ini bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah. Nah, contohnya lagi di surat 75 ayat 1. Di situ apa? Satu U, biyaumil. Biyaumi. uksimu, Biyaumi. uksimu, ada uksimunya, maksudnya Biyaumi. ya, maksud saya Ada. gini. Ya, maksud saya gini, penggunaannya itu biasanya itu disertai dengan Simu. ini, ya, Oh, sumpah. yang dia artinya aku bersumpah. Kalau ini adalah KKSAD, kalau ini apa? KKL. Ya. Yang atas mereka bersumpah. Mereka. Mereka bersumpah. Aku bersumpah. Di sini apa? Biyaumil. Biyaumil. Biyaumil Kiamah. ya mati. Nah, itu ya. Review review sedikit. Jadi watabi. Ayat 2-nya juga, Bu. Iya, sama Bu. Jadi kalau disertai dengan kata Uksimu. kerja yang artinya bersumpah, maka bi-nya di situ artinya adalah demi. Ya, ini ayat 1, ayat 2. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nggak usah banyak-banyak dibahasnya karena review saja. Ini pernah kita bahas ya. Silakan Bu Ella. Oh, sebentar. Ini huruf kosam. Saya mau Recording review in yang kedua progress. adalah huruf la. Sebelumnya Bapak Ibu buka modul yang kata ganti sebagai subjek objek halaman berapa Pak Helmi ya? Kata Halaman 22. 22. Silakan Bapak Ibu buka halaman 22. Ini saya hapus ya Bu Ella. Ya. Ini sudah ya Bapak Ibu, nggak usah ditulis ya nanti terus menerus. Jadi saya itu. Serba-serbila. La yang seperti ini ya. Bukan yang ini. Bukan. La yang begitu. Yang pertama, kalau la disertai dengan kata ganti yang sebagai kata ganti sebagai milik atau apa di situ Bapak Ibu? Objek. Objek. Ya. Apa aja berarti? Huhi, huma, hima, hum, him itu ya sampai ke bawah. Maka arti la di sini apa? Bagi Untuk. Bagi. atau untuk. Ya. Atau milik. Bagi ya, bagi atau untuk. Untuk. Lebih kepada
bagi, ya, bagi atau untuk. Kalau la yang disertai dengan kata benda Ini suaranya nggak ada. Kenapa saya? sebagai objek atau milik. Contohnya apa Bapak Ibu? Lahu. Ya, lahu, lakum, laka. Ya, itu ya. Contohnya adalah banyak ya ini ya. Oke, kenapa lahu? Kenapa nggak lahi? Bukan ya lah. Bukan ya sukun dan kasrah. Ya, betul. Jadi lahu, lahu. Kemudian lahum apa lahim? Lahum. Kemudian laka, ya. Bisa laka, bisa laki tergantung ininya. Laka. Laka dan seterusnya. Jadi artinya di sini apa? Baginya. Bagi mereka. Bagi engkau laki-laki bagi atau engkau. untuk bisa, ya. Tapi kalau la disertai dengan kata ganti sebagai subjek, kalau kata ganti sebagai objek atau milik, nulisnya digabung ya Bapak Ibu. Tapi Iya. kalau sebagai itu, ya, Subjek. itu di, Bisa. ya, mari kita lihat, coba surat 59. Nah, dalam hal ini artinya bukan bagi atau untuk, tapi apa? Sungguh, Kepada. sungguh, sungguh. Surat 59 ayat 13. La antum. La antum. Ya, jadi artinya bisa sungguh, bisa benar-benar tergantung konteks. Ini la antum. Contohnya adalah aslinya kayak gini, la tambah antum. Antum. La dengan antum. La dengan antum. Menjadi gini. La Antum. Lantum. Nah, Lantum. dalam hal ini arti la-nya apa? Sungguh atau Sungguh. sesungguhnya? Ya. Sungguh engkau, ya, apa sungguh kalian gitu ya. Ya. Atau sesungguhnya sama aja. Intinya artinya bukan bagi atau untuk gitu. Sama-sama la tapi artinya bukan bagi atau untuk. Kemudian ada juga yang la disertai dengan huruf fi, huruf jar fi. Nulisnya menjadi apa? La fi. Tapi. Ada juga la disertai dengan in. Lain. Nulisnya menjadi gini. La in. Ya. Kemudian ada juga yang la. Oke, ini aja dulu ya. Dalam hal ini artinya apa? Ini sungguh artinya. Ini juga sungguh. Jadi artinya bagi atau untuk hanya la yang disertai dengan kata ganti sebagai milik atau objek. Kemudian ada juga la yang disertai dengan KKSAD. Maaf Bu Wati, sebentar yang dua itu Bu Wati, la antumnya alifnya tetap pakai harokat alif. La Iya. antum. Iya, iya. Nah, Ya. kurang harokat. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh kan gini ya. La, Ya. alifnya nempel gitu ya. Ya. Nah, Ya. oke. Nah, ini artinya adalah lafi. Berarti sungguh di dalam gitu ya. Lain, sungguh jika gitu. Jika. Ya. Ini ada di surat 2 ayat 145. Coba dibuka. Ada nggak, Bu? Surat 2 ayat 145.
Ya, Ada ya? ada. Ya. Termasuk lamin, lafi, lamin juga bisa ya. Kalau lafi ada di mana? Lafi ada di ayat yang Tapi kita sifatin bahas ba'id kalau lah. nggak salah ya. Ada di ayat yang kita bahas. Wal asri tadi ya. Ada nggak Bapak Ibu di wal asri? Ada kan? Lafi kusrin. Ya kan? Ada kan? Nah, Ya, ini adalah di dalam surat 103 ayat 2. Dan biasanya penggunaan la yang artinya sungguh itu dia ditemenin dengan sebelumnya in. Biasanya begitu. Ya, biasanya dengan in. Sebelumnya. Ya, ada jaraknya gitu. Intinya kalimat sebelumnya itu ada in-nya. Kemudian juga ada lamin. Lamin ada ya? Ini kan huruf jar juga kan? Lamin. Jadi kalau lafi, fi-nya huruf jar, lamin, mi-nya huruf jar, maka di sini artinya adalah sungguh. Di mana tadi ya saya nemuin di mana tadi? Surat 2 ayat 145 tadi ada tuh. 18 apa 176 ada berarti? Ya. Al-Baqarah. Di satu ini juga ada di surat 2 ayat Ya, 145. ya. 176 satu. Ya. Lamin iya ada Bu. Ya. Izan lamin. Intinya ya kesimpulannya adalah oke, mari kita lihat coba yang adalah kemudian dia artinya sungguh. Di ayat 176 silakan dibuka. Ya. Ada lafi betul? Ada lafi siqaqin Nah, ba'id. sebelum lafi amatin ada inna nggak? Inna ada. Ya, maka di situ la-nya artinya sungguh. Sungguh. Jadi gini Bapak Ibu, la itu ada yang artinya bagi atau untuk ketika disertai dengan kata ganti sebagai milik atau objek. Tapi ketika dengan kata ganti sebagai subjek artinya sungguh, dengan huruf jar artinya sungguh, dengan in artinya sungguh, kemudian juga dengan kata apa KKSAD? KKSAD ya? La dengan KKSAD. KKSAD-nya kalau disertai dengan la normal apa enggak Bapak Ibu? Normal tidak? Mati. KKSAD-nya normal apa enggak? Fatah biasa. Mari kita lihat. Harus sungguh. Mari kita lihat. Yang memfatahkan itu sejatinya la atau bukan? Mari kita lihat. Mari kita lihat ya Bapak Ibu. Coba dibuka surat, ntar ya saya cari dulu ya. Surat 2 ayat 70. Buka. Ada di situ mah ini ya. Kata benda ya itu ya. Lah kata benda Nah, muhtadun. oke. Yang kata benda dulu deh. Jadi la itu kalau dengan kata benda juga artinya sungguh. Dan kata bendanya itu normal. Maksudnya normal tuh gini, nggak menjadi kasroh, nggak menjadi fathah. Kata bendanya normal, harokatnya tuh normal. Paham ya maksudnya normal ya Bapak Ibu ya? Ya. Maksudnya adalah harokatnya tuh nggak berubah gitu. Ya, contohnya adalah di dalam surat 2 ayat 70. Di situ la Muhtadun. Muhtadun. Muhtaduna. di sini itu la artinya apa? Bisa sungguh. Sungguh Allah menghendaki Tanun. sungguh gitu orang-orang mendapat petunjuk. Bisa Dapat sesungguhnya. petunjuk. Ya, bisa sesungguhnya, sungguh. Intinya artinya tuh bukan bagi atau untuk gitu. Ya, lamu tadi. Lamu. Tadin. Tadun. Lamu. Ladun. Tadun. Itu kalau la dengan kata benda. Sekarang mari kita lihat la dengan KKL. Artinya apa? Sungguh juga.
Contohnya adalah surat 2 ayat 20. La zahab. La zahaba. La Ya, zahaba. artinya di situ apa? Sungguh. Ya. La danis. Jadi la La. dhahaba. Ini artinya sungguh. Ya, pulang. Termasuk la dengan KKSAD. La dengan KKSAD. KKSAD-nya KKSAD fathah apa normal? Fathah. Normal. Normal. 4 tahun. Oke, mari kita lihat. Apakah la itu dia bisa memfathahkan KKSAD? Mari kita lihat. Surat 17 ayat 73. Ada Bapak Ibu? La yaftinuna. La yaftinuna. Yaftinu. Nah, ini normal tidak? Normal. Jadi la itu sejatinya tidak memfathahkan. Ini surat 17 ayat 73. Nah, mari bandingkan dengan yang kita suka melihat ini. Contohnya ya Bapak Ibu, misalkan surat 24 ayat 55. Yang ini, la yubaddilana. Ya, la yubaddilana. Oke. Di situ adalah ada KKSAD, ada yang atas jadi Bu, yang atas dulu. Yang atas, yang layas tahlifanna. Ya. Kan layas situ tahlifan. la. Habislah KKSAD ya Bapak Ibu. Ketempelan nun taukid. Nah, kemudian KKSAD-nya fathah apa normal? Fathah. Nah, sejatinya yang memfathahkan itu bukan la, tapi nun taukidnya itu. Kalau la berdiri sendiri, nggak ditempelin nun taukid tadi, dia nggak memfathahkan. Terbukti dari ini. Dalam hal ini artinya sungguh. Nah, jadi sejatinya kalau ketemu la itu artinya ada dua jenis. Bisa bagi atau untuk, bisa juga sungguh. Adapun sungguh nanti mau diinikan pasti sesuai konteks kalimat aja. Ya, pasti dengan sungguh itu kan sama. Ya. Jadi kapan diartikan bagi atau untuk? Kalau disertai dengan kata benda milik atau objek. Selain itu, mau disertai dengan kata ganti sebagai subjek, kemudian huruf jar, huruf ya intinya ya, kata benda, kemudian kata KKL, KKSAD, itu semuanya artinya sungguh. Dan dia tidak memberikan pengaruh perubahan harokat. Paham ya Bapak Ibu? Ke kata benda nggak mempengaruhi perubahan harokat, ke KKL juga enggak, karena memang KKL mah nggak bisa berubah ya. KKSAD juga enggak. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Tidak mempengaruhi. Kalau adalah disertai KKSAD, ketempelan nun taukid, KKSAD-nya menjadi fathah, maka yang mempengaruhi atau memfathahkan bukan la-nya, tapi nun taukid. Nah, gitu. Silakan dibenarkan karena ini adalah review. Jadi sama-sama kita membenarkan. Yang nun taukid tadi surat berapa, Bu? Nun taukid salah satunya adalah surat 24 ayat 55, Bu.
Bisa dicek juga di surat Al-Humazah ayat 4. Ketemu Bapak Ibu? Belum aja. Surat berapa? Al-Humazah itu 104, Bu. Ayat 4. Ya, Ya, di situ ketempelan nun layum, taukid ya. layum badan. Ya, ketempelan nun taukid ya. Ya, Ya, KKSAD-nya menjadi patah. fathah. Penyebab fathahnya KKSAD itu nun taukidnya, bukan la-nya. Dan artinya benar di situ? Ya, Ada sungguh. nanti mengartikan sesungguhnya, sungguh itu ke konteks kalimat aja. Kadang-kadang Pasti. enaknya sesungguhnya, kadang-kadang pasti. Kalau pasti itu biasanya kalau ketemu dengan huruf syarat. Nah, la-nya ini jawab syaratnya. Maka pasti. Kalau sebelumnya huruf syarat, kemudian la-nya ini jawab syarat, maka pasti. Oke, ini review tentang huruf qasam dan huruf la yang saya jumpai di dalam surat Al-Asr. Buati, Iya, dengar Bu? Buati tadi itu surat 1773 kan di depannya ada in. Jadi Surat 17. itu yang paling bawah Iya, yang sebentar. KKSAD. Iya. Nah, lagi saya buka Bu ya, sebentar. Karena harus ngeliat utuh Bu. 1773. Kenapa Bu? Dan di depannya ada in. Jadi kan ada la, ada in. Jadi gimana tuh? Jadi ada benar-benarnya gitu atau gimana? Ya, jadi ya bisa begitu. Jadi la-nya ini di sini fungsinya penegas. Jadi artinya tuh gini Bu, tidak selalu sungguh-sungguh. Apa tidak selalu sungguh? Bisa benar-benar. Iya benar-benar ya. Ya. Jadi kalau di depan ini tuh sungguh, maka ini menjadi benar-benar. Jadi maksud saya di sini itu sungguh dengan benar-benar itu sama, dengan pasti itu sama. Yang di sini mau saya tekankan perbedaannya adalah ini arti bagi dengan untuk itu kan beda Bu ya. Iya. Ya. Tuh, jadi kalau di situ disertai dengan in maka sungguh benar-benar. Jadi bisa sungguh, bisa benar-benar. Sama ya Bu ya, setara ya sungguh dengan benar-benar itu. Cuma kalau depannya in udah sungguh, dengan sungguh lagi kurang enak kan? Iya. Nah, makanya jadi benar-benar. Jadi ini sama aja, sungguh dengan benar-benar sama aja. Kemudian kalau di depannya in-nya itu adalah jika, kalau in-nya itu jika, lah ini bisa pasti, bisa niscaya. Nanti ke konteks kalimat aja. Yang jelas artinya itu bukan bagi atau untuk gitu Bu. Ya. Gitu ya. Bukan Ya. bagi. Cukup Ibu? Bapak Ibu cukup? Kapan lah mempatahkan, Bu? Kenapa? La yang mempatahkan tuh yang la kayak apa? Bu, la itu tidak memfathahkan Bu. Tidak ada. Enggak. Jadi yang memfathahkan itu li itu ada yang memfathahkan, ada yang mensukunkan. Artinya beda. Kalau la itu enggak Bu. Jadi kita makanya saya kasih contoh. Nih loh, la itu banyak sebenarnya contohnya saya tunjukkan lagi ya, yang la itu sejatinya tidak memfathahkan. Bentar ya, saya cek dulu ya. Kalau li, betul Bu li. Kalau li ada yang memfathahkan, ada yang contohnya itu Bu di surat 73 Bu. Surat 73 salah, ayat 73. Di situ li taftaria. Ketemu Bu? Surat 17 ayat 73. Ya. Nah, itu kan KKSAD-nya fathah Bu. Iya. Jadi kalau li ada yang memfathahkan, ada yang mensukunkan. Iya. Kalau li yang memfathahkan artinya agar. Kalau li yang mensukunkan artinya hendaklah.
Jadi kalau la itu nggak ada yang memfathahkan, Bu. Kemana? Kalau ketempelan nun taukid baru Kok baru KKS tadinya salah? fathah. Sebenarnya Tapi yang sudah skip. memfathahkan bukan la. Terbukti nih. Wasoy. Kalau Lia mensukunkan tadi apa Bu Fatih? Kalau Hendaklah. hendak. Kalau Yang li li, yang li yang di ayat 76 berarti kalau li yang di ayat 76 berarti ya, yukhriju. Li yukhriju. ya. Itu perlu dicek karena kan kalau dia pelakunya hum itu antara dia sukun dengan fathah itu kan sama ya. Sama-sama dibuang nun ganti alif kan? Iya. Iya. Nah, Ya. dalam hal itu berarti kita harus baca konteks. Di sini itu dia sukun ya mati KKS adi mati atau KKS adi fathah. Maka ke konteks. Kalau kita baca ke konteks di sini artinya apa? Sukun ya Bu. Ya. Ini sukun apa ini? Fathah Sukun. ini. Apa ya Bu? Li. Ya. Artinya hum. soalnya kan bukan hendaklah. Enggak. Agar. Artinya bukan hendaklah kan? Enggak. Oh iya, niscaya. Bukan Bu. Artinya untuk mengusirmu. Musik kalian. Musir. Untuk jadinya, untuk ya. Untuk Dari. Bu artinya. Oh iya, untuk. Iya, untuk Bu. Iya. Agar. Untuk. Iya. Kalau yang li artinya Iya. agar tadi apa? Mempatahkan ya? Iya. Patahkan. Kalau Sebentar Bu. Iya sebentar. Nanti kita ke Ketimbang, situ. Takut sebentar. Nanti kita ke situ takut rancu. Ibu lihat surat 2 ayat surat 17 ayat 76. Di situ yang la yastafirun apa? La yastafiruna. Fiz. KKS AD-nya normal apa fathah? Normal. Normal. Terbukti ya bahwa la itu dia disertai dengan KKS AD-nya normal. normal. Bukan lagi nih ya Bu ya, bukan lagi nih. Iya. Tapi la ini Iya. normal. Jadi 17 ayat 76 itu KKS AD-nya juga normal. Nah, sekarang mari kita bergeser ke pertanyaan yang li. Silakan Bu Ella. Saya cari contoh yang tunggal aja lebih biar kelihatan jelasnya itu di tunggal. Bentar ya Bu ya, saya inikan dulu ya. Di sebelahnya ada Bu. Ya, Itu apa? Riyuka. Ya, saya lagi yang mana Bu? Itu di sebelahnya tadi yang 76. Ya, saya lagi mencari tunggalnya. Kenapa? Karena kalau jamak itu penampakannya sama Bu, susah nanti ininya. Saya mau cari yang tunggalnya dulu. Sebentar ya Bu ya, saya cari tunggalnya dulu. Saya cari tunggalnya yang sukun dulu. Sebentar, sabar dulu Bu ya, saya cari dulu. KKS ADK sudah ketemu ya. Mari kita lihat. Oke, Bu Ella silakan. Sudah. Ya. Oke, inilah sekarang li sekalian nanggung ya. Jam berapa? Masih 10 menit lagi. Oke, li. Kita fokusnya ke li yang ini aja, yang dua jenis aja. Ada li yang memfathahkan KKS AD, ada li yang mematikan KKS AD. Jadi li itu ada yang KKS AD-nya fathah. Kalau li yang KKS AD-nya fathah ini artinya bisa agar. Agar itu sama aja dengan apa Bu? Untuk. Sama. Contohnya adalah tadi yang surat 2 ayat 73 ya, surat 2 ayat 73. 17 Bu. Iya. Kelas 73. Surat 17 ayat 73. Yaitu apa? Taria. Li
Taftarian. Nah, ini kan diginiin ya Bu ya, dipatahkan kan? Kalau li disertai dengan KKSAD fathah, maka arti li ini adalah untuk atau agar. Lebih seringnya agar sih sebenarnya. Ya, agar. Di situ artinya apa, Bu? Agar. 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 Ada. Ya, oke itu ya, Bu ya. Lagi contohnya yang 76. nah, kalau ini kan tunggalnya jelas ya, Bu ya. Tunggalnya jelas ini. Nah, masalahnya kan kalau dia jamak ataupun ganda, itu antara sukun dengan fathah itu sama. Paham nggak maksud saya, Bu? Ya, Ya, paham ya? ya Bu. Perlu kita ulang? Perlu diulang? Iya. Ya. Ya Bu Ati, ya. Oke, jadi kan KKSAD itu ada gini Bu, ada KKSAD normal. Normal. Ntar, KKSAD normal. Kalau pelakunya huwa, misalkan Bu, yaf'alu misalkan ya. Yaf'alu. Kalau pelakunya huma, Yaf'alani. yaf'alani. Kalau pelakunya hum, Yaf'aluna. yaf'aluna. Kan gitu ya Bu ya. Oke, ini ketambahannya adalah ani. Ini adalah Una. una. Kalau normal. Kalau ini kita bikin KKSAD-nya fathah. Kalau tunggal, Salah. yaf'ala. Tapi kalau ganda, Tetap. Pakai alif. yaf'ala gitu kan? Kalau ini Yaf'alu pakai alif. yaf'alu gini. Kalau Ya, KKSAD-nya mati, Yaf'al. ya ini Yaf'al. tunggalnya mati kelihatan. Sedangkan ininya sama. Tetap sama. Nah, karena sama, susah nggak Bu bedainnya? Ya. Ya, makanya kenapa saya nyari contohnya tunggal dulu. Gitu, biar terlihat. Iya. Oke. Nah, tunggal dulu kan jelas kalau tunggal gitu. Terus nanti kalau ketemu misalkan yang dia bentuknya jamak sama ganda gimana? Kontek. Lihat kontek. Contohnya mari kita lihat ya. Coba kita lihat surat 2 ayat 143 coba. Surat 2 ayat 143. Silakan Bapak Ibu. Li ya, kita bicara li. Ada apa di situ? Iya. Li takunu. Nah, itu kan kita nggak tahu ya KKSAD-nya itu apakah fathah atau mati. Sukun. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Ya nggak? Karena apa? Karena karena ini nih antara yang bentuk ganda sama jamak itu baik yang mati maupun fathah sama nggak? Sama. Iya, Sehingga sama. mengalami kesulitan kan di sini? Iya. Iya. Maka kita ke kontek. Ya, di sini kan kalau kita artikan dan demikian dan itulah atau dan demikianlah kami telah menjadikan kalian menjadi umat yang satu pertengahan. Ya. Iya. Agar gitu kan? Agar Iya. kalian menjadi para saksi atas manusia. Ya, berarti di sini apa li-nya? Li-nya itu artinya agar. Kalau artinya agar berarti KKSAD-nya apa sejatinya itu? Fathah. Fathah. Li? Ya, fathah. Li? Takununa. Takunu.
Ini artinya agar. Ini KKSAD-nya fat. Nah, satu lagi adalah li Lina lama. yang artinya adalah yang KKSAD-nya itu mati. Maka ini artinya hendaklah. Contohnya adalah yang itunya mati. Yaitu saya cari tunggalnya dulu. Oh ya, untuk li ini Bu, li yang ini kalau dia berdiri sendiri maka li begitu. Tapi kalau dia itu misalkan di depannya ada wa, maka menjadi wal. Wal. Kalau depannya ada fa, menjadi apa? Fal. Fal. Kalau depannya ada suma, sumal. Gitu ya, sumal. Sumal. Oke. Tapi karena waktunya sudah mepet, jadi mungkin saya batasi li-nya dulu aja. Untuk membedakan ada li yang artinya agar, ada li yang artinya hendaklah. Kapan artinya hendaklah? Kalau KKSAD-nya mati. Saya kasih contoh yang KKSAD mati, yang li. Bentar ya Bu ya, sumpah. Li, coba surat 65 ayat 7. Coba ya, surat 65 ayat 7. Ada nggak di situ Bapak Ibu? Li ada paling depan. Yumpik. Ada ya Bapak Ibu ya? Ya, yumpik. Di Surat yumpik. berapa? Yumpik. Surat 2. Surat 65. 65 ayat 7. Ayat Ayat 7. 7. Di yumpik. Ya, li, Yumpik. yun, Limpik. li, yun, fik. Nah, ini mati. Ini KKSAD-nya mati. Kalau KKSAD-nya mati, maka li-nya artinya Hendaklah. Oke. Ya. Jadi ada li yang disertai dengan KKSAD. Jadi kalau li itu bisa memfathahkan KKSAD, bisa mematikan KKSAD. Artinya beda. Kalau la itu nggak bisa memfathahkan KKSAD. Kok bersuntuk di Kalau ada la ketempelan dengan nun taukid, sejatinya yang memfathahkan itu adalah nun taukid. Ya. Di bawahnya ada fal yunfik juga ya. Kenapa Bu? Fal. Nah, di bawahnya ada fal yunfik. Fal. Di situ juga. Ya, itu yang apa? Yang ketempelan itu ya. Ya. Jadi nanti li itu kalau ketemu wa jadi wal, jadi sukun. Kalau ketemu fa jadi fal. Jadi bukan lagi li bentuknya. Kita bahas lain waktu ya Ibu ya. Waktunya udah mepet soalnya. Jadi mendingan ini aja dulu. Ini aja dulu. Takut nanti kemana-mana. Jadi li itu ketika berdiri sendiri ketempelan KKSAD li aja. Tapi kalau sebelumnya ada wa menjadi wal. Kalau sebelumnya ada fa menjadi fal. Kalau sebelumnya ada suma menjadi sumal. Saya pernah menemukan kok yang sumal itu. Sementara begitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Berarti kita sudah materi sampai yang ayat apa tadi? Wal asri udah. At-Takasur ya? Oh enggak, belum. Berarti baru wal asri ya? Asri. Ya, baru di ini
bahasan tentang huruf kosam sama la. Karena la tadi kemudian berkembang menjadi li. Ya, sebenarnya targetnya la. Nah, selanjutnya kita akan membahas hatta. Hatta itu di surat 102. Hatta. Jadi kalau membahas huruf itu emang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Bisa ketuker-tuker nanti la-nya jadi memfathahkan, padahal enggak, la itu tidak memfathahkan. Ya. Yang memfathahkan ketika ketempelan nun taukid. Jadi kalau membahas huruf itu luar biasa memang. Nah, silakan dibuka Bapak Ibu ayat surat 102 ayat 6. La tarawunna. Nah, la-nya di sini artinya sungguh. Sungguh. Nun taukidnya menjadi benar-benar. Supaya habis ketemu sungguh, sungguh lagi kurang enakan. Nah, KKSAD-nya tuh kira-kira KKSAD-nya fathah atau apa? Normal. Fathah atau normal Bapak Ibu? Iya. Fathah. Fathah, betul. Ya. Pertanyaannya, kenapa wu berarti pelakunya apa itu? Antum, betul. Kalau pelakunya anta? Wana. La Nah, wana, betul. Kalau anta atau hiya, wana. Tapi kalau antum, Bun. ya, nah itu, seperti itu. Jadi itu sejatinya dia KKSAD fathah. Karena aslinya KKSAD-nya itu adalah tarawuna. Tarawuna ya. Tarawuna ya. Tarawuna. Tarawuna. Tarawuna, nunnya hilang. Itunya domah. sama dengan latus alun, nah sama ya berarti. Iya, ya itu juga antum. Ya. Jadi la-nya artinya sungguh, nunnya benar-benar. Sejatinya arti nun taukid itu sungguh gitu. Cuma karena di depannya udah artinya sungguh, jadi kurang pas gitu ya. Biasanya sungguh, benar-benar. Sungguh, benar-benar kalian akan ditanya. Intinya penekanan gitu ya. Ada penekanannya lebih gitu. Oke, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Kita hari ini cuma 2 minggu, hari Kamis kita bahas hatta karena seru juga di hatta. Oke, silakan sebelum ditutup 5 menit kita review Bapak Ibu tadi kita sudah membahas apa tadi ada ada ta, ada bi. Huruf sumpah yang biasanya disertai dengan kata benda kasroh. Kasroh. Jadi kalau setelah huruf sumpah itu kata bendanya kasroh. Nah untuk wa memang untuk mengenalinya kita butuh tengok kiri tengok kanan. Karena ada wa yang juga dia kasroh. Padahal itu bukan huruf sumpah. Gitu ya, harus tengok kiri tengok kanan. Ya. Kemudian ta itu relatif jarang penggunaannya. Kemudian bi itu hati-hati juga karena ada bi yang dia huruf jer yang artinya dengan. Maka biasanya untuk memastikan dia artinya itu demi, biasanya disertai dengan kata kerja yang artinya sumpah. Kemudian la, tadi macam-macam la ya Bapak Ibu. Kapan la itu berarti bagi atau untuk? Ketika disertai dengan ganti milik kata ganti milik atau objek. Kapan la itu selain itu berarti la itu artinya Sungguh. benar-benar, tergantung konteks aja. Karena sungguh dengan benar-benar itu sama sejatinya. Cuma nanti konteks kalimat aja.
Kapan salah satunya? La disertai dengan kata ganti sebagai Saya subjek. tahu deh. Kemudian la disertai dengan huruf jer. La disertai dengan kata benda ternyata tidak memberikan pengaruh perubahan harokat. La disertai dengan KKF tidak merubah harokat juga karena KKF tidak mungkin berubah harokatnya. La juga ketika disertai KKSAD ternyata KKSAD-nya juga normal. Oke, itu artinya semuanya sungguh atau benar-benar. Kemudian ada dua li yang kita bahas di sini. Li yang ke KKSAD. Ada li yang memfathahkan KKSAD, ada li yang mematikan KKSAD. Artinya berbeda. Kapan yang artinya agar? Kalau KKSAD-nya fathah. Kapan yang artinya ndaklah? Kalau KKSAD-nya mati. Tapi hati-hati, kalau bentuk tunggal sih antara doma fathah mati bisa ketahuan. Tapi kalau bentuknya dia ganda atau jamak itu rada susah. Karena apa? Karena sama. Sama ya Bapak Ibu? Nah, karena sama maka harus ke konteks. Ini cocoknya hendaklah atau agar ke konteks kalimat. Ya, jadi macam-macam kita cara ininya. Tapi setidaknya teorinya sudah tahu. Ya, sehingga ketika ketemu li tidak selalu artinya itu adalah agar terus gitu ya. Atau hendaklah terus gitu karena keduanya berbeda. Oke, mungkin itu dulu. Karena li banyak ya, sebenarnya li itu banyak. Nggak cuma ini aja. Banyak. Oke, cukup Bapak Ibu? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Bu Ella sudah? Sudah. Sudah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaannya sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu sehingga kita bisa terus belajar bersama. Makasih ya Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.